Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu ilmu ataupun asma balad raja ataupun balad khidir, ataupun ada pihak-pihak tertentu menyebutnya asma sungai raja ataupun sungai raja. Nah, baik sahabat. Jadi sejarah singkat keilmuan ini berasal dari Nabi Allah Khidir alaihissalam. Dari Nabi Allah Khidir alaihissalam diijazahkan kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dari Kanjeng Sunan Gunung Jati ini lalu diturunkan kepada Raja Kasepuhan Cirebon, ya. Diturunkan kepada Raja Kasepuhan Cirebon. Dari Raja Kasepuhan Cirebon ini lalu ilmu ini diturunkan kepada para ulama, ya. Nah, dari para ulama ini diturunkan kepada para santri, dari para santri diturunkanlah kepada para spiritual, ya. Sehingga sampailah ilmu ini kepada guru kami yaitu Tuan Guru Kiai Gustofa Tuani Sabakingking, dan diturunkan kepada kami Arif Karomah selaku guru besar Padepokan Perisai Jiwa Sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat malam seluruh sahabat PJ Sejati ataupun sahabat Perisai Jiwa Sejati, para sahabat Arif Karomah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya sahabat, dalam kesempatan malam hari ini, dalam video kita kali ini, tema kita agak sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Jadi malam hari ini tema kita agak sedikit berbeda, kita akan membahas suatu keilmuan, ya sahabat ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut melaksanakan aktivitas kita, tolong dipahami dulu dengan sahabat-sahabat yang menyaksikan acara kami, amaliyah ataupun amalan ini jangan sembarangan diamalkan, harus melalui ijazah resmi dari kami. Kalau sembarang diamalkan, kami tidak bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gitu ya Bu ya. Nah, karena yang ditakutkan nanti berefek, apalagi kalau kita tidak jelas, asal-asalan mengamalkan begitu ya. Karena keilmuan ini kalau asal-asalan mengamalkan nantinya beda, tidak sesuai dengan tahapan-tahapannya begitu ya. Jadi harus melalui proses pengijazahan. Nah, begitu ya sahabat. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu ilmu ataupun asma balad raja ataupun balad khidir, ataupun ada pihak-pihak tertentu menyebutnya asma sungai raja ataupun sungai raja. Nah, itu sahabat yang akan kita bahas dalam video kita kali ini. Jadi kalau sahabat nantinya berminat ya, kalau yang dia jauh bisa melalui via telepon WA ya. Kalau jarak dekat sebaiknya langsung datang kepada kami dan langsung kami ijazahkan ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, sebelum kita lanjut pembahasan ilmu ini lebih jauh, karena ilmu ini ilmu yang benar-benar bersanad, ilmu yang memang bukan sembarangan, ilmu yang bukan dapat kita nemu, tetapi memang kita diijazahkan langsung oleh guru kita dan diamanahkan untuk menyampaikan keilmuan ini dengan sebaik-baiknya, tanpa mengurangi ataupun menambahi tatanan-tatanan yang telah diberikan oleh guru-guru kita ini. Begitu ya Bu ya. Jadi sebelum kita membahas ilmu ini, yang pertama langkah awal yang kita ambil, kita membaca istighfar terlebih dahulu, kita membaca salawat Nabi terlebih dahulu. Tujuannya agar apa? Agar hati dan pikiran kita sinkron, agar hati dan pikiran kita tenang, karena keilmuan-keilmuan yang menyangkut dengan asma-asma Allah itu tidak sembarangan untuk diamalkan ya sahabat ya. Khususnya zahiriyahnya itu harus bersih dulu dari hadas-hadas besar begitu sahabat ya. Ya, berarti pertama-tama
Untuk sahabat yang menyaksikan, silakan ambil posisi duduk. Usahakan berwudu terlebih dahulu sambil menonton video kami ini, sambil mendengarkan acara kami ini. Duduk bersila, lalu bersama-sama kita membacakan istighfar terlebih dahulu, ya. Sama-sama kita baca istighfar, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mari bersama-sama terlebih dahulu kita mengucapkan salawat Nabi, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil millahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. 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 Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, sahabat, yang akan kita bahas kali ini yaitu ilmu balad raja ataupun balad khidir ataupun ilmu sungai raja, ada yang menyebutnya juga beberapa pihak
ini dari versinya versi Cirebon ya. Jadi yang kita bahas kali ini, keilmuan ini mungkin banyak notabene ilmu-ilmu ini, tetapi yang kita bahas kali ini karena yang diamanahkan guru kita, guru kami ke kami itu dari versi Cirebon. Jadi yang kita pakai dari versi Cirebon ya. Siapa tahu ada sedulur-sedulur dari Cirebon yang menyaksikan acara kami. Salam seduluran kanggo wong Cirebon. Wah, kebenaran saya ini masih ada darah Cirebon, sahabat. Kenapa masih ada darah Cirebon? Ayah saya itu berasal dari Cirebon, tepatnya di desa Gintung Tengah ya, dari keturunan dari Bapak Tua Suta bin Sarman. Bapak Sarman punya kakak namanya Uyut Lebenadar. Nah, kalau orang Cirebon pasti tahu ya, namanya Uyut Lebenadar. Nah, itu Uyut kita, sahabat. Nah, sedangkan kalau ibu saya itu asli orang Pandeglang, Banten ya, asli orang Banten. Jadi salam jang jelma Banten sadayananya ya. Kakek saya berasal dari dusun Ciara, sedangkan nenek saya berasal dari dusun Rangkas Bitung di Banten. Nah, jelma kami kabeh ieu mah salam jang Banten beuh ya. Kali ini kita akan bahas keilmuan ini, tapi sebelumnya kita akan menerangkan dulu sejarah-sejarah keilmuan ini ya, sahabat ya. Jadi untuk sahabat yang mungkin memiliki versi lain dari keilmuan ini ya, kami mohon maaf karena banyak versi. Nah, sedangkan yang kami terimanya adalah versi yang ini, versi dari Cirebon. Baik sahabat, jadi sejarah singkat keilmuan ini berasal dari Nabi Allah Khidir alaihissalam. Karena guru besar ilmu laduni itu yaitu beliau Nabi Allah Khidir alaihissalam, dan beliau juga adalah Raja Asma ya, raja dari segala asma. Jadi yang ilmu-ilmu yang notabene berbau asma itu beliaulah ya, Raja Asma ya. Jadi ceritanya ilmu balad raja ini ataupun balad Khidir ini yang mengijazahkan itu ialah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Dari Nabi Allah Khidir alaihissalam diturunkan kepada para wali. Nah, salah satunya kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah, jadi Nabi Allah Khidir ini adalah guru besar ilmu laduni, di mana ilmu laduni ini memiliki ada beberapa yang memegang ya. Kalau di Nusantara itu yang pertama itu ada Kanjeng Sunan Kalijogo ya, terus Kanjeng Sunan Gunung Jati, Kanjeng Sunan Bonang, dan juga Kanjeng Sunan Muria. Nah, jadi ilmu ini dari Nabi Allah Khidir alaihissalam diijazahkan kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah, dari Kanjeng Sunan Gunung Jati ini lalu diturunkan kepada Raja Kasepuhan Cirebon ya, diturunkan kepada Raja Kasepuhan Cirebon. Dari Raja Kasepuhan Cirebon ini lalu ilmu ini diturunkan kepada para ulama ya. Nah, dari para ulama ini diturunkan kepada para santri, dari para santri diturunkanlah kepada para spiritual ya. Jadi spiritual ini ada yang dia belajar dengan kiai, ada yang dia belajar dengan santri, ada yang belajar dari petapa ya. Nah, tapi kali ini versi ini yang kami dapatkan dari guru kami itu versinya dari Kanjeng Sunan Gunung Jati yang diturunkan kepada Raja Kasepuhan, dari Raja Kasepuhan diturunkan kepada ulama, ulama diturunkan kepada santri, yang diturunkan kepada spiritual, sehingga sampailah ilmu ini kepada guru kami yaitu Tuan Guru Kiai Gustafa Tuani Sabakingking, dan diturunkan kepada kami Arif Karama selaku guru besar Padepokan Perisai Jiwa Sejati ya. Di mana asma ini memiliki beberapa khasiat, sahabat ya, memiliki beberapa khasiat ataupun manfaat. Di antaranya dia memiliki khasiat itu keselamatan mutlak lahir batin, mampu menahan santet sihir tenun ya, mampu membalikan santet sihir tenun, mampu menolak pelet, mampu menolak hipnotis, sahabat ya, dan juga bisa untuk pengobatan ataupun penyembuhan ya. Nah, jadi asma ini sendiri memiliki
pantangan sahabat. Apa pantangannya? Pantangannya asma ini tak boleh ditulis. Nah, kalau orang Cirebon pasti paham ini. Kalau bahasa Cirebon itu ilmunya ilmu papan karena tulis. Jadi tidak boleh ditulis melainkan dihafalkan ya. Jadi dihafalkan. Adapun kalimat keilmuan ini dia bukan berasal dari kalimat Quran ya. Ini dari bahasa Ibrani ya, yaitu langsung Nabi Allah Khidir lah guru besarnya tuh ya. Dia memakai bahasa Ibrani. Kami sampaikan sekali lagi kepada sahabat-sahabat sekalian, jangan sembarangan mengamalkan tanpa izin, tanpa ijazah langsung ya. Tanpa ijazah yang jelas maksudnya, karena efek sampingnya nanti kalau tidak ada yang memandu bahaya nanti sahabat. Karena zaman sekarang ini sahabat-sahabat sekalian banyak sekali orang-orang yang kalau kami bilang itu ilmu cacing ya. Paham tidak ilmu cacing itu? Ilmu nguping. Ilmu nguping itu dia mendengarkan, setelah mendengarkan lalu ia praktekkan tanpa melalui tahapan proses. Nah ini yang kadang-kadang menjadi yang berbahaya untuk dirinya sendiri. Karena keilmuan seperti ini sahabat, kita harus melalui tahapan proses dulu agar khasiatnya tadi, kemampuannya tadi benar-benar makbul. Nah harus ada prosesnya. Jadi ilmu itu tidak gratis sahabat. Maksudnya tidak gratis itu apa? Dengan Allah juga kita perlu ritual, perlu tirakat, sholat, zikir, puasa, bertapa, banyak. Jadi jangan asal mengamalkan ya. Banyak di luar sana itu yang seperti itu sahabat ya. Nah lalu asma ini sendiri seperti yang kami sampaikan tadi tak boleh ditulis, tak boleh ditulis ya. Nah, selain itu pengamalan asma ini tidak boleh di dalam rumah. Nah, kenapa tidak boleh dalam rumah? Efeknya kalau kita amalkan di dalam rumah ataupun di dalam ruangan, dia kalau dia dinding itu maka akan retak ya. Kenapa? Saking dahsyatnya amalan ini sahabat. Dia boleh diamalkan dalam rumah kecuali sudah lewat tirakat selama 40 hari. Karena pengamalan ilmu ini yaitu memakan waktu 40 hari sahabat ya. Apabila selesai 40 hari dia baru boleh pengamalan dalam rumah, karena tidak sebanyak dengan pengamalan waktu dia menyelaraskan ataupun menyempurnakan keilmuan ini sahabat ya. Jadi yang pertama-tama sebelum mengamalkan keilmuan ini, kita itu diwajibkan bertawasul dulu sahabat ya. Bertawasul dulu. Tawasul itu adalah sanad penyambung ataupun penyampai silsilah keilmuan ini, sehingga dari kita sampailah ke Nabi Allah Khidir alaihissalam ya. Melalui siapa? Melalui guru-guru kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jangan sesekali memandang remeh yang namanya sanad sahabat. Perlu kami ingatkan. Kenapa? Kita kalau langsung bertemu dengan Nabi Allah Khidir rasanya tak mungkin sahabat. Tetapi melalui pelantara dari guru-guru kita, dari pembimbing kita, sehingga sampailah kepada guru-gurunya, baru sampailah ke Nabi Allah Khidir alaihissalam. Kalau kita ini siapa sahabat? Mohon maaf sahabat ya. Kita ibadah ini masih jarang-jarang ya kan. Ngamal juga masih hitung-hitungan. Ujuk-ujuk mau ketemu Nabi Allah Khidir. Wah, mikir juga Nabi Allah Khidirnya sahabat. Kira-kira kan seperti itu. Kalau ataupun kita ini wali murid sahabat kita ini ya. Kita ini walinya wali murid, bukan wali-wali seperti yang lain. Nah itu, jadi pentingnya sanad keilmuan itu untuk menyambungkan apa silsilah keilmuan jalurnya sehingga sampai ke beliau. Kalau diri kita yang perlu penuh kekurangan sahabat. Saya berbicara seperti ini sahabat bukan berarti diri saya ini sudah baik, sudah taat, tidak sahabat. Kalimat-kalimat yang saya ucapkan ini tidak lebih, itu juga menjadi sebagai pengingat, alarm bagi diri saya sendiri. Kan begitu sahabat-sahabat ya. Nah, jadi tolong dipahami sahabat-sahabat dari video kami kali ini, karena ini ilmu bukan ilmu sembarangan, ilmu bukan ilmu nemu ya. Yang pertama, bertawasul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah lahumul al-Fatihah.
lalu ke Nabi Allah Khidir alaihissalam, khususan ila hadrati Nabi Allah Khidir alaihissalam bin Malkan wa barakahihi lahumul Fatihah. Atau karena Nabi Allah Khidir masih hidup, lebih bagusnya kita memakai salam, boleh memakai salamnya. Jadi Assalamualaikum Nabi Allah Khidir alaihissalam bin Malkan wa barakahihi lahumul al-Fatihah. Setelah ke Nabi Allah Khidir alaihissalam baru ke khususon arwahi Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon al-Fatihah. Baru kepada Tuan Guru khususon Tuan Guru Kiai Gustofa Tuan Sabakingking al-Fatihah. Baru ke kami selaku pengijazah ya khususon M. Arif Karma al-Fatihah. Nah cukup begitu saja sahabat, simple. Karena notabene ilmu ini sebetulnya ilmu-ilmu yang simple, kalimatnya tidak panjang. Hanya saja keilmuan ini tidak boleh sembarang diamalkan. Sebetulnya begini, karena dia memakai bahasa Ibrani, sebetulnya tak berwudu pun tidak apa-apa sahabat. Tetapi akan jauh lebih bagus dan akan jauh lebih baik ketika kita itu berwudu diimbangi dengan ibadah-ibadah kita. Sebetulnya dia tak pakai wudu tak apa-apa sahabat, karena dia bahasa Ibrani. Nah bahasa Ibrani kan tak perlu berwudu. Tetapi karena kita ini orang Islam, apa salahnya kita berwudu? Maksudnya kalau sudah berwudu langsunglah diimbangi dengan ibadahnya, dengan sholatnya, maksudnya begitu sahabat ya. Karena ilmu ini kalau dipakai berwudu diimbangi dengan ibadah, dicampur dengan kalimat-kalimat Quran, dia ketajribahnya 2 kali lipat sahabat ya. Nah, ya di antara khasiatnya yang kami sebutkan tadi, bisa untuk keselamatan mutlak lahir batin, bisa untuk penyembuhan atau pengobatan, bisa untuk menahan santet sihir tenun, bisa memulangkan santet sihir tenun, bisa menangkal pelet, bisa menangkal hipnotis tuh sahabat ya. Dan juga bisa untuk pagaran rumah ya. Kita nih bagi para sahabat-sahabatku, para spiritual yang hobi tirakat, yang hobi ngamal, nah silakan ini. Tapi sebelum mengamalkan ingat, kalau jauh bisalah melalui via WhatsApp, nanti kami taruh di deskripsi ya, taruh di bawah kami ya. Nah kita lanjut lagi. Setelah bertawasul tadi, lalu apa yang dibaca? Nah ini poinnya sahabat, amalannya ya. Jadi doanya seperti ini sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kuwati naka fatina nakaba kabana tarbana. Inna kuwati naka fatina nakaba kabana tarbana. Nah, tata cara pengamalannya, selesai membaca tawasul tadi, dia diamalkan selama 1000 kali, selama 40 hari sahabat. Nah, dan pengamalannya tidak boleh di dalam rumah. Harus, kenapa kita malam ini di luar rumah, di luar ruangan? Karena sesuai dengan ilmunya sahabat ya, sesuai dengan amaliah ilmunya, tak boleh di dalam rumah. Yang ditakutkan nanti ini itu bisa dibuktikan. Nanti pengamalan biasanya di malam ke-17 dia itu sudah terlihat kalau dia di dinding itu retak-retak. Nah kalau dilanjutkan selama 40 malam, dia tambah parah retaknya, tambah lebar sahabat. Nah ini bahayanya keilmuan ini ya sahabatnya. Inilah yang disebut ilmu balat raja ataupun balat khidir. Nah itu tadi khasiatnya, diantaranya lupa ada satu lagi khasiatnya, bisa juga untuk mahabbah, bisa untuk mahabbah. Dan kalau ada orang punya hajat, kita bisa pakai ini amaliyah ini ya, amalan ini ya sahabat-sahabat ya. Jadi begitu. Nah kami harapkan sahabat-sahabat di rumah tolong disimak dengan benar video kami ini, diperhatikan, ditonton dari awal sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman ya sahabat ya. Jangan, sekali lagi kami ingatkan, jangan sembarangan untuk mengamalkan. Jadi kalau kami di Padepokan Perisai Jiwa Sejati ini biasanya dia ada buku. Nah, ada buku, di situ nanti ada sejarah keilmuan dari mana ke mana sampai ke kami. Lalu nanti ada tawasul, ada cara, kecuali doanya, karena doanya tak boleh ditulis tetapi dihafalkan ya. Jadi kita belajar ini jelas maksudnya ya, begitu ya Pak ya.
langsung ada tanda tangan kitanya di situ jelas. Jadi walaupun jarak jauh, dia ada bukunya, ada panduannya dari kita, begitu sahabat-sahabat sekalian. Sebetulnya masih banyak keilmuan-keilmuan yang lainnya yang memang belum kami keluarkan. Kenapa belum kami keluarkan? Masih kami rahasiakan ya. Karena yang ditakutkan nanti bagi orang-orang yang ya seperti itu, orang-orang yang asal-asalan menganggap sepele lalu diamalkan terjadi. Nah, kami tidak tanggung jawab itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi inilah amaliyah ilmu balad raja ataupun balad khidir ataupun asma sungai raja, ada yang menyebutkan, tetapi versi Cirebon ya. Nah, begitulah sahabat-sahabat ya. Jadi tema kita sebetulnya bukan hanya kita mencari tim pemburu hantu katanya, bukan sekedar nyari setan sahabat, tetapi kami juga mengajarkan kepada jamaah kami, kepada santri kami itu tentang cara bertirakat, tentang cara beriadah, tentang cara berwirid. Fungsinya untuk apa? Untuk kita mengingat Allah ya. Saya yakin sahabat, kita semua itu percaya dengan adanya Allah ya. Tapi kepercayaan kita, keyakinan kita dengan adanya Allah itu hanya sebatas lisan, bukan dari hati ya. Sedangkan untuk mempercayai Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup hanya sebatas lisan. Kita harus ada tirakat, harus ada ritual. Ritualnya ritual apa? Ritual gerakan sholat. Tuh, itu salah satunya bahwa sendiri kita meyakini itu adanya Allah. Nah, tetapi kalau zaman sekarang ini kita tidak sahabat ya. Jadi seolah-olah zaman sekarang ini seolah-olah Allah yang butuh dengan kita, bukan kita yang butuh dengan Allah. Jadi kita ini walaupun kita tak ibadah, walaupun kita tak sembahyang, kita tak berzikir, kita merasa santai. Padahal sesungguhnya kata Allah, salat itu kan bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Allah tidak akan rugi walaupun kita tidak beribadah. Tetapi kita lah yang akan rugi, kita lah yang akan celaka apabila kita tidak beribadah. Nah, salah satunya diri kita tuh meyakini bahwasanya Allah itu ada ya, dengan cara kita ibadah. Sekali lagi kami sampaikan, saya berbicara seperti ini bukan berarti saya sudah mahir dalam beribadah, sudah masyhur dalam beribadah. Tidak sahabat, kita sama-sama saling mengingatkan, sama-sama kita saling mengingatkan karena kita sama-sama muslim. Ayo bareng-bareng kita belajar, tak perlu kita memikirkan orang lain ya. Kita yang hanya kita perlukan saat ini, kita memperbaiki diri kita sendiri, memperbaiki lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan dosa manusia itu bukan urusan kita, itu sudah urusan Allah sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, jadi harapan kami juga adanya video kami ini bisa sedikit menambah pengalaman, ataupun kita di sini sharing tukar pikiran sahabat ya. Jadi untuk mengamalkan segala sesuatu itu, apalagi yang notabene ilmunya, ilmu ini kita tahu, ilmu ini dari min aulia ilah, dari kekasihnya Allah yaitu Nabi Allah Khidir alaihi wassalam. Nah, bagaimana cara kita bisa dekat dengan Nabi Allah Khidir ini? Kalau secara zahir ya itu tidak mungkin sahabat ya, tidak memungkinkan kecuali ada pelantara, ada sanad yang membawa tadi sahabat. Caranya bagaimana? Dekati Allahnya, karena beliau kekasih Allah ya. Kita dekatkan, kita mendekatkan diri kepada Allah, kita beribadah, kita meminta bahasanya kepada Allah ya. Bahasanya Allah itu juga senang dirayu sahabat. Untuk sahabat-sahabat sekalian nih, sahabat-sahabat apa? Sahabat-sahabat jomblowers, sahabat jomblowers sahabat ya, bahasanya tuh ya. Kalau Allah saja kurayu, apalagi kamu. Aduh, ini biasanya para jomblo ini, para laki-laki ini kayak gitu lah boy. Ya, kalau Allah saja kurayu, apalagi kamu, ya kan, kecil. Mainkan mahabbahnya, mainkan mana. Begitu ya sahabat ya, ya guyon aja sahabat, bercanda aja biar tidak terlalu tegang. Intinya
Biar sahabat-sahabat tahu kami di sini bukan hanya mengungkap bangsa jin, bukan belusukan nyari jin, karena tujuan kami sebetulnya bukan itu. Kalau video-video yang penelusuran itu hanya sekedar konten hiburan saja sahabat, mengisi waktu luang. Karena kan begini, kadang-kadang kita ini manusia ini khususnya ya, di Indonesia lah kita ini kadang-kadang keinginan kita itu melebihi batas. Kenapa seperti itu? Kadang-kadang kita ini perlu ilmu yang bisa diaplikasikan ataupun ilmu yang bisa dilihat. Nah, salah satu caranya keilmuan yang bisa dilihat dan dirasakan itu yang melalui tubuh mediator. Adapun yang masuk ke tubuh mediator itu hanya sebatas energinya saja, bukan real makhluk. Beda, kalau real makhluk dia benar-benar kesurupan. Hanya kita meminjam energi si makhluk tersebut, kita masukkan ke wadah mediator tadi, lalu si mediator tadi menyinkronkan energinya. Makanya kami selalu sampaikan, tidak semua orang itu bisa jadi mediator, karena jadi mediator ini gampang-gampang susah sahabat ya. Ini sebatas energi. Ketika dia masuk ke tubuh kita, ini diibaratkan tubuh kita, dan ini si energi tadi yang kita pinjam. Ketika dia ingin bergerak ke arah kanan, lalu kita melawan dengan arah kiri, dia akan lepas. Serentan itu sebetulnya energi. Ya. Jadi mediator itu harus memiliki kepekaan rasa, kepekaan batin yang luar biasa sahabat ya. Bukan sembarangan maksudnya ya. Makanya banyak teman-teman sahabat yang membicarakan tentang mediator, katanya itu bohong. Ini tidak bohong sahabat. Mediator itu tidak bohong. Tetapi kadang-kadang ya tidak semua energi itu sinkron. Begitu ya sahabat. Lebih bijaklah dalam menanggapi suatu acara. Intinya sahabat, di sini biar sahabat-sahabat juga paham bahwasanya kami di sini juga ada tatanan, ada cara. Jadi bagi sahabat-sahabat di luar sana yang bertanya-tanya bagaimana sih kesehariannya di tim Perisai Jiwa Sejati itu, karena terkenalnya dia sebagai pemburu hantu, sebagai mencari demit katanya. Mencari iblis katanya. Waduh, kalau mencari iblis mah jangan di luar, di diri kita sendiri juga ada apa hawa nafsu sendiri itu yang disebut iblis itu ya. Makanya manusia yang akalnya menjadi budak sedang nafsunya menjadi raja itu sungguh rugi dan sungguh celaka. Beruntunglah bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedang nafsunya menjadi budak. Nah, diimbangi tadi, diimbangi sahabat-sahabatku sekalian ya. Ya sahabat, ya mungkin itu saja video kami kali ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat paham, sahabat-sahabat mengerti. Sebetulnya masih banyak keilmuan-keilmuan lain yang mungkin lain waktu kita akan sampaikan, seperti ilmu rimbung aulia, ilmu raja kasyaf, ilmu isim semut merah. Itu ada semua sahabat. Tetapi nanti lain waktu kita bahas lagi ya. Ini kan selingan. Ada di mana kita waktu memang kita sedang sibuk mengonten, maksudnya berkecimpung dengan hal-hal gaib. Ada waktunya kita ini beribadah, dan ada waktunya kita ini serius untuk membahas keilmuan-keilmuan seperti ini ya sahabat-sahabatku sekalian ya. Intinya sahabat, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar channel kami semakin berkembang. Mungkin sahabat-sahabat yang baru bergabung, mungkin baru tahu PJ Sejati, Arif Karomah. Siapa Arif Karomah itu? Saya bukan siapa-siapa sahabat. Saya hanya orang biasa. Saya ini hanya anak petani sahabat. Hanya anak seorang petani. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena saya niat. Saya punya niat bagaimana caranya saya ingin beda dari yang lain. Makanya dengan niat, dengan usaha yang sungguh-sungguh, saya yakin sahabat-sahabat di rumah juga suatu saat pasti bisa menjadi seperti ini. Kalau kita flashback ke kejadian belakang, dari zaman di YouTube pertama sekali Desa Sejati, saya ini hanya sebagai host, ya kan. Terus setelah pecah dari Desa Sejati, kita pindah ke PJ Pamungkas, saya menjadi praktisi. Dan di PJ Pamungkas juga ternyata Allah belum izinkan, sehingga kita baru saat ini membuat lagi yaitu channel Perisai Jiwa Sejati, dan mudah-mudahan ini yang terakhir dan bisa berkembang ya, bisa berkembang untuk berbagi keilmuan-keilmuan kepada sahabat-sahabatku sekalian ya. Oke sahabat, mungkin itu saja. Kami akhiri dulu perjumpaan kami pada malam hari ini. Apabila ada yang kurang dan lebih, kami mohon maaf. Hanya kepada Allah kami mohon ampun.
iman, akhlak, adab, ilmu, khairul kalam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJ sejati.